Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkarya dan berkreasi kembali. Bersama saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Saya sebagai konten kreator dan juga sebagai konsultan hukum. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi hukum dan ingin mendapatkan bantuan hukum, bisa menghubungi WA saya, yaitu 0813-2725-1278. Dan juga saya mempunyai Instagram, teman-teman bisa langsung DM. Dan juga jangan lupa follow saya, yaitu Instagram saya konsultan hukum Bung Tommy. Nah, pada kali ini kembali saya akan membahas tentang permasalahan hukum, yaitu judulnya adalah jerat hukum menyebarkan video atau gambar intim mantan pacar. Nah, banyak sekali pertanyaan yang mungkin bertanya melalui saya tanpa menyebutkan nama dan identitas yang asli, karena ini adalah termasuk masalah pribadi. Nah, ini pertanyaannya adalah sebagai berikut. Salah satunya, saya sudah beberapa bulan ini putus dari pacar saya. Sejujurnya sejak lama saya ingin putus, namun ia mengancam akan mengirimkan video seks kami yang ia rekam diam-diam apabila saya minta putus. Setelah putus, dia sering chat saya mengancam akan menyebar video itu, namun saya diamkan. Ternyata dia benar-benar menyebarkan video kami melalui internet, dan itu membuat saya malu dan dihujat banyak orang. Terlebih saya dicap sebagai perempuan murahan dan dipandang rendah. Langkah hukum apa yang harus saya lakukan? Kalau saya lapor ke polisi, apa saya juga ikut dihukum karena saya ada di video itu? Nah, inilah pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang melalui WA dan menghubungi saya secara langsung, tapi saya tidak menyebutkan identitasnya karena sekali lagi ini adalah masalah pribadi. Nah, maka akan saya jawab intinya, dan mungkin setelah saya menjawab intinya nanti saya akan menjelaskan secara detailnya di video ini. Nah, sebelum saya menjawab intisari jawaban, jangan lupa teman-teman untuk melihat video saya lainnya dengan cara membuka deskripsi video ini, dan tersedia link video lainnya, dan jangan lupa untuk menyaksikan video yang lainnya. Nah, mungkin banyak sekali video-video lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum, dan teman-teman semua bisa belajar melalui video dan channel YouTube saya. Nah, oke, langsung saja akan saya jelaskan inti dari pertanyaan tadi. Nah, tindakan mantan pacar yang mengancam dan menyebarkan video seks yang direkam diam-diam lewat internet dapat dikategorikan sebagai cyber harassment dan revenge porn. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2028 tentang pornografi atau Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Berikut aturan perubahannya. Dan lalu, apakah orang yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan direkam dalam video pornografi juga dapat dihukum? Nah, nanti lebih lanjutnya akan saya jelaskan. Nah, oke, akan langsung saya jelaskan. Dan sebelum saya jelaskan, saya turut prihatin tentang kejadian yang menimpa bagi teman-teman yang bertanya melalui WA tadi dan bertanya kepada saya. Dan tadi sudah saya jelaskan, tindakan mantan pacar Anda termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan berbasis cyber, sebagaimana yang diterangkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan dalam catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2018. Nah, lebih lanjut, merujuk pada catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2019 yang juga dikeluarkan oleh Komnas Perempuan di tahun selanjutnya, Violence Against Women Learning Network membagi kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber
ke dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah cyber harassment, yaitu penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban, dan revenge porn, yaitu bentuk khusus malicious distribution atau penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya atas dasar balas dendam. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, mantan pacar yang telah melakukan bentuk kekerasan cyber terhadap perempuan dalam bentuk cyber harassment dan revenge porn. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan di sini tentang perekaman video seks secara diam-diam yang dikategorikan sebagai pornografi berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau Undang-Undang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, mengenai persetujuan atau konsen merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi yang melarang produksi dan pembuatan pornografi yang secara eksplisit memuat diantaranya persenggamaan dan ketelanjangan. Terhadap mantan yang melakukan perekaman video hubungan seksual Anda tanpa sepengetahuan dan persetujuan Anda, ia dapat dijerat dengan pasal 4 ayat 1 Junto pasal 29 Undang-Undang Pornografi karena telah membuat pornografi dan diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda minimal 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Nah, lalu jerat hukum pelaku cyber harassment. Apa sih ini jerat hukum bagi pelaku cyber harassment tadi? Nah, selanjutnya tindakan mantan pacar tadi yang mengancam via chat dapat dikategorikan sebagai cyber harassment yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ancaman tersebut termasuk dalam satu perbuatan yang dilarang sesuai pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Hukuman untuk perbuatan tersebut diatur dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang 19 2016 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang sanksi pidana pelaku revenge porn. Nah, sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, tindakan mantan pacar yang menyebarkan video seks termasuk kategori kekerasan cyber revenge porn. Sebagaimana pembuatannya, penggandaan, dan penyebar luasan pornografi juga dapat dijerat dengan pasal 4 ayat 1 Junto pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian, karena tindakan tersebut dilakukan melalui internet, maka pelaku juga telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Atas pelanggaran tersebut, pelaku dapat dijerat dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 19 2016, dan isinya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, perlu dicatat bahwa dalam hal tersebarnya video pornografi berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, pihak yang dapat dikenakan hukuman adalah orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan. Sehingga apabila video tersebut direkam tanpa sepengetahuan teman-teman, maka tidak dapat dihukum berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, karena posisi teman-teman adalah sebagai orang yang dirugikan akibat direkam dan disebarkannya video privasi teman-teman. Nah, sebagai langkah hukum, teman-teman dapat membuat laporan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan pacar teman-teman. Selengkapnya mengenai prosedur melaporkan peristiwa pidana ke kantor polisi, teman-teman bisa melihat video saya yang lain yang nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, ini ada contoh kasus yang saya berikan. Contohnya adalah saya merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Probolinggo nomor 78/B/2015/PN PBL. Dalam kasus tersebut, terdakwa mengambil foto saksi dalam keadaan telanjang, bulat atau tanpa busana dengan posisi saksi berdiri dan sedang duduk dengan menggunakan handphone. Kemudian terdakwa mengirimkan foto telanjang tersebut kepada saksi-saksi lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menyebarluaskan pornografi. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan untuk terdakwa dan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Nah, itulah tadi tentang penjelasan saya tentang video ini yang berjudul jerat hukum menyebarkan video atau gambar intim mantan pacar. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman semua, terutama bagi kawula muda, untuk tetap berhati-hati dan kita harus menjaga masalah kesusilaan dan agar tidak terjadi masalah seperti ini, dan jangan sampai masalah pribadi kita tersebar oleh orang lain yang memang tidak ada perikatan masalah pernikahan, karena ini juga berkaitan dengan masalah kesusilaan dan juga keagamaan. Nah, oleh karena itu saya himbau supaya teman-teman semua berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi seperti ini. Nah, mungkin begitu saja, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa selalu menyaksikan video ini dengan cara melakukan subscribe, like, dan komentar video ini dan channel ini, dan selalu mengikuti channel ini dengan memencet tombol lonceng, dan apabila ada notifikasi tentang video ini, teman-teman bisa melihat video yang telah saya buat. Dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan,
Dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto sebagai konten kreator Bung Tommy Channel dan juga sebagai konsultan hukum. Sekali lagi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.